Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pasangan suami istri di Kota Depok telah viral di media sosial. Pasalnya, sang istri Putri Balkis yang diduga menjadi korban KDRT oleh suaminya malah dijadikan tersangka dan ditahan setelah melaporkan suaminya kepada polisi. Hal ini menimbulkan reaksi dari publik dan banyak kalangan, termasuk tokoh politik dan selebriti tanah air pun turut bersimpati kepada Putri. Salah satunya adalah anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni yang membuat post di akun Instagramnya merasa bingung mengapa korban KDRT bisa dijadikan tersangka. Ia bahkan meminta Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk segera memberi perhatian atas kasus ini. Unggahan Saroni dikomentari oleh Deddy Kobusier yang juga merasa aneh dan ingin membahas masalah KDRT ini lebih lanjut. Selain itu, kejadian ini juga mendapatkan perhatian khusus dari Menko Polhukam Mahfud MD yang menelpon langsung Polres Metro Depok untuk menjaga penanganan perkara kasus KDRT Depok. Saat ini Putri tidak lagi ditahan dan kasus KDRT sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Namun publik masih bertanya-tanya, mengapa bisa seorang korban KDRT dijadikan tersangka dan ditahan? Pemirsa, kita kembali lagi, Anda masih bersama saya dalam One on One dan masih bersama saya juga malam hari ini Wakil Ketua dari Komnas Perempuan, Mbak Mariana Amiruddin. Mbak Mariana, kita lanjutkan kembali ya terkait dengan tadi soal Mbak Mariana menyebut kita penting nih untuk mencegah dan salah satu caranya mencegah ke kasus-kasus yang sama atau kasus-kasus serupa di dalam rumah tangga ini adalah dengan memberikan konseling begitu terhadap calon pasangan suami istri. Tapi masih kurang lagi-lagi ya di Indonesia walaupun kita tahu ada sertifikasinya atau ada tesnya begitu sekarang. Ya kalau menurut saya kita manfaatkan tradisi kita ya yang sangat kekeluargaan. Nenek, kakek, bapak, ibu, ayah, paman, apa kan kumpul semua, apalagi kalau lebaran ya. Nah kita gunakan kultur itu untuk menjadi alat untuk mendidik anak-anak yang mau menikah itu, nasihat-nasihat perkawinan lah. Misalnya dulu paman sama bibi atau om sama tante tuh dulu setahun 2 tahun tuh begini loh menikah. Jadi kultur kita digunakan saja gitu. Sebenarnya. Atau misalnya kalau dari pemerintah kita kan punya undang-undang tentang keluarga ya kalau tidak salah, kesejahteraan keluarga. Nah kita itu panduannya sebenarnya pasal-pasalnya bagus. Bisa bikin biro-biro konseling keluarga atau konseling sebelum perkawinan. Itu bisa diisi oleh psikiater, bisa diisi oleh ahli kelompok pemuka agama tapi yang bijak ya, maksudnya jangan yang betul-betul memahami istri dan suami dan istri itu harus saling memahami, jadi melayani dan lain sebagainya gitu. Jadi kan orang Indonesia itu paling percaya pada tokoh agama ya, jadi mungkin bisa dilibatkan di situ. Kita perlu biro-biro itu atau mungkin di KUA disediakan khusus untuk konseling itu, tapi tujuannya untuk keadilan gender ya, supaya tidak ada KDRT ke depan. Kita juga tidak bisa menyalahkan suami ataupun istri, persiapkan dari sekarang gitu. Dan kan kita semua belajar dari orang tua. Kalau orang tua kita misalnya pelaku kekerasan, nah biasanya anak-anaknya kan bisa meniru terhadap pasangan, dan itu harus diputus pola kekerasan yang dicontoh itu melalui mungkin konseling. Jadi kalau ada yang mau menikah itu sudah punya pasangan, sebaiknya saling konseling dulu deh supaya tahu sifat-sifat calon pasangan. Iya, kalau saya sih begitu, saya harus tahu dulu. Karena kan kalau fase pacaran itu semuanya yang baik-baik palsu. Aja. Iya. Yang ketahuan ya. Begitu menikah baru kan semua tahu. Kelihatan semuanya. Iya. Dikit lagi saya jadi curhat nih jadinya. Nah, tapi gini Mbak Mariana, salah satu masalahnya adalah kalau saya belajar dari pengalaman saya sendiri gitu, kadang-kadang bicara mengenai apa yang terjadi dalam pernikahan itu jadi sesuatu yang tabu. Kayaknya kondisi seksual, pengalaman-pengalaman berbau seperti itu. Jadi ini yang biasanya dan saya yakin ini juga terjadi di keluarga-keluarga, terutama mereka yang berada atau tidak mempunyai akses untuk mendapatkan konseling tersebut, tidak terjadi gitu pembicaraan tersebut, tidak terjadi komunikasi dari tetua-tetua yang sepuh-sepuh begitu kepada yang anak-anak yang mau menikah. Gimana cara kita memutus mata rantai itu, kita mulai kebiasaan yang lebih baik lagi ke depan? Memutus mata rantai kekerasan dalam rumah tangga dan juga
ketabuan untuk membicarakan hal-hal bersifat personal gitu antar anggota keluarga? Biasanya sih kalau ibu-ibu lebih terbuka ya soal seksual. Justru perempuan tuh lebih terbuka ya, tapi antar perempuan ya. Misalnya saya punya tante saya tuh bertanya atau ibu saya pernah bertanya, kamu nggak pernah dicampur ya? Campur, saya bilang itu. Maksudnya berhubungan seksual dalam perkawinan. Itu cuman ibu-ibu yang berani ngomong begitu. Atau misalnya kamu udah menstruasi belum? Kamu udah berhubungan seksual dengan dengan pacar sebelum menikah belum? Sebenarnya perempuan. Jadi memang tapi kalau laki-laki tuh sama sekali nggak ada ruang itu kecuali porno ya. Pembicaraan porno ruang laki-laki itu makanya laki-laki dan perempuan itu jadi penuh kesenjangan, nggak nyambung. Karena ada masculinity begitu di kalangan laki-laki. Karena kalau buat laki-laki itu kan seks itu hanya hiburan. Kalau perempuan serius, karena saya yang punya rahim, jadi saya serius. Nanti kalau saya hamil bagaimana? Nanti kalau saya udah menikah, saya nggak hamil misalnya kan, semuanya adalah bentuk keseriusan gitu. Meskipun juga konsep yang harusnya diganti ya. Masih jadi perjuangan buat kita semuanya ya Mbak Mariana gitu. Tapi lagi-lagi kita masih punya harapan untuk bisa mengubah ini menjadi lebih baik. Bicara mengenai penanganan hukumnya begitu. Kita bicara mengenai restoratif justice. Tapi kalau misalnya yang saya lihat dari kasus suami dan istri yang yang tadi dua-duanya tersangkakan, kabarnya mau dimediasi saja. Nah, saya tolong di enlight lagi Mbak Mariana terkait dengan restoratif justice dan juga proses mediasi. Ini bedanya apa? Oke, mungkin pertama saya perlu menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang PKDRT kita tidak setuju adanya restoratif justice. Karena ada kasus yang sangat mengerikan di dalam rumah tangga sampai pada pembunuhan kan, penganiayaan sampai cacat ya kan. Tapi restoratif justice itu adalah sesuatu yang baik sebetulnya. Di luar dari soal ini ya, dari ketidaksetujuan kita, yaitu membuat yang diutamakan adalah korban. Bagaimana korban ini melalui tahap-tahap tertentu dia harus terpulihkan, baik secara mental, fisik, lalu kondisi keluarganya, anak-anaknya misalnya kalau punya anak, atau juga lingkungan dia, lingkungan tetangga dia, semuanya harus support dia. Dan korban ya, di sekeliling korban yang paling dilihat. Dan kemudian secara kultural suami pun harus menunjukkan bahwa dirinya itu tidak akan melakukan lagi dengan cara-cara mungkin seperti restitusi lah, memberikan jaminan gitu, apakah dalam bentuk uang, apakah dalam bentuk perjanjian gitu, yang kemudian membuat korban ini kemudian bisa percaya lagi dan tidak mengulangi lagi peristiwa itu gitu, KDRT. Tapi kan itu sangat ideal ya, sangat. Karena juga kalau misalnya suami dipidana ataupun sampai dimasukkan ke penjara, itu juga tidak memulihkan korban kan, karena misalnya anaknya nanya, ayah mana, papa mana, di penjara kan, istri juga bingung. Jadi ya itu restoratif justice mungkin harus disandingkan dengan proses hukumnya supaya dia kemudian ketemu, tapi jangan dianggap sebagai di luar pengadilan gitu. Dan kalau mediasi itu hanya mendudukkan dua pihak, lalu ditanya kanan kiri, damai gitu kan. Jadi, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Iya, itu kan semu kan. Kalau dua-duanya bilang damai, mungkin saat itu sedang saling membutuhkan. Tapi kalau sampai rumah kemudian terjadi lagi, kita nggak bisa menjamin gitu. Yang bikin sulit adalah ketika kasus ini melibatkan lebih banyak perasaan soalnya ya Mbak Mariana, instead of logika dan juga fakta-fakta yang hadir begitu dalam kasus ini. Itu ya yang membuat betul. Kasus ini kan melibatkan rasa ya, perasaan betul. Dua-duanya loh. Tidak seperti pidana biasa gitu. Menyangkut rasa, menyangkut masa kecil masing-masing sehingga dia jadi pelaku kekerasan. Menyangkut pola asuh waktu kecil. Ketika masuk ke dalam perkawinan kemudian relasinya jadi apa ya? Jadi penuh kekerasan, itu kan pasti mengejutkan dari kedua belah pihak gitu. Ini harus melibatkan rasa betul. Jadi penegak orang-orang yang terlibat untuk menangani juga harus menggunakan rasa kan supaya kita bisa lagi-lagi mencarikan solusinya. Rasa itu bukan berarti memberikan empati ya, tapi kita tahu betul posisi istri atau suami di dalam perkawinan di dalam kasus itu, sehingga kita memahami bagaimana tahapan untuk penyelesaiannya, penanganannya. Rasa tuh maksudnya itu, jadi bukan sekedar empati, peduli apa bukan, tapi lebih menempatkan itu sesuai dengan
konteksnya. Konteksnya. Gitu. Selain pengadilan keluarga, ini yang juga digunakan di negara-negara luar ya, Kak. Koreksi saya kalau saya salah Mbak Mariana. Amerika Serikat sudah menggunakan ini ya, pengadilan keluarga gitu untuk menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, domestic violence Family gitu court, ya. Dan ini belum digunakan di Indonesia. Apalagi Mbak Mariana kira-kira langkah ideal begitu untuk ya sama-sama kita ke depan bisa memutus mata rantai kasus-kasus ini. Betul, sebenarnya pentingnya ada family court ya, atau pengadilan untuk kasus-kasus keluarga termasuk perkawinan, KDRT, atau mungkin anak-anak yang jadi pelaku. Bisa? Iya, jadi masuk di situ di Undang-Undang Perlindungan Anak, masuk Undang-Undang KDRT di dalam family court itu. Dan juga mungkin pengadilan yang betul-betul membatasi dirinya hanya untuk masalah-masalah keluarga. Penting karena apa? Karena ketika masuk dalam pengadilan, orang sudah duduk untuk membayangkan bahwa ini keluarga saya mau diselesaikan nih. Perkawinan saya ke pengadilan mau diselesaikan. Bukan lagi bahwa saya adalah terpidana gitu kan. Saya adalah tersangka, tapi lebih kepada konteks keluarga. Jadi secara psikis juga setiap anggota keluarga akan merasa aman ketika melaporkan kasusnya gitu. Nah, kalau untuk pelaku sendiri Mbak Mariana, mau suami, mau istri begitu. Kira-kira kalau dari kacamata Komnas Perempuan, tindakan seperti apa yang paling ideal lagi-lagi untuk kita jatuhkan kepada para pelaku? Paling ideal tergantung kasusnya ya. Kalau betul-betul suami sudah menganiaya atau sebaliknya sampai mengalami kecacatan atau kegilaan ya itu harus dipidana. Atau misalnya sampai membuat depresi berat dan nyaris bunuh diri. Ada tahapan orang mengalami KDRT itu korban yang masih ringan, percekcokan setiap hari dan membuat keduanya menjadi rasa sedih yang luar biasa. Itu masih bisa itu. Tapi kalau sudah mengerikan dan sudah sewenang-wenang dari kedua pihak itu, pelaku itu ya kita harus minta ke polisi untuk melindungi kita. Seperti kasus Pak Sutri yang ada di Depok ini ya? Iya, harus dievakuasi misalnya, karena kalau di rumah dia bisa mengalami ancaman pembunuhan. Anak-anak dan ibunya dievakuasi, atau anak-anak dan bapaknya dievakuasi kalau pelakunya istri ya. Karena ancaman pembunuhan itu juga masuk pidana ya? Iya, dipidana, masuk pidana kan nyawa orang terancam di dalam rumah sendiri. Apalagi kalau itu rumah kita yang beli, kita yang harus dievakuasi. Mohon maaf nih, situ aja yang keluar ya, kalau kita punya rumah. Iya, itu gitu. Berarti. Nah, kalau dari sisi penegak hukumnya sendiri, Mbak Mariana, idealnya apakah juga harus mendapatkan sebuah pelatihan atau ilmu psikologis begitu, pendekatannya juga bisa dilakukan secara psikologis instead of atau alih-alih hanya secara lagi-lagi pidana biasa, delik biasa? Menurut saya iya ya, perlu banget karena kita sangat membutuhkan aparat kepolisian. Mereka sekarang era ini era yang paling dibutuhkan ya sepertinya. Mereka harus mendapatkan pembekalan memang untuk kasus-kasus yang domestik atau pribadi ya. Undang-undang TPKS, kemudian juga ini KDRT, pendalaman yang lebih ke sisi rasa tadi itu. Kemarin saya misalnya mengisi ke institusi TNI yang juga ingin tahu bagaimana sih penanganan kekerasan seksual misalnya, atau KDRT, saya bercerita aja pengalaman, mereka paham. Jadi aparat orang-orang tegas tanda kutip ini sebetulnya punya hati kok untuk bisa dibekalkan perspektif yang lain gitu untuk menghadapi kasus-kasus pribadi gitu. Apparently kita semuanya memang ya harus menggunakan hati tersebut gitu, terutama yang bersinggungan dengan sesama manusia lainnya gitu, seperti tadi kepolisian, kemudian juga TNI khususnya ya. Ini sih yang mungkin bisa menjadi sebuah pertimbangan atau masukan mungkin bagi para legislator yang ingin menambahkan pasal terkait dengan mitra-mitra kerjanya begitu untuk mendapatkan sebuah masukan atau juga pelatihan lagi ya lebih lanjut ya. Kejaksaan juga, hakim, benar, hakim. Semua aparat penegak hukum ya. Iya, tiga itu. Baik, Mbak Mariana, saya masih ingin juga lebih mendalami begitu terkait dengan bagaimana perspektif masyarakat begitu, atau mungkin ada miskonsepsi yang kira-kira Mbak Mariana mungkin bisa lihat begitu yang ada di tengah masyarakat terkait dengan kasus-kasus KDRT, kemudian juga
kita dengan korban, kita juga dengan pelaku, tentunya juga berdasarkan data-data yang didapat atau yang dipunyai oleh Komnas Perempuan sampai dengan saat ini. Tapi di segmen berikut ya, Mbak Mariana, kita jeda sesaat. Pemirsa tetaplah bersama kami, One on One akan kembali sesaat lagi.